Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Harahap, STRP. Saya peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil kelas A10 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman pribadi saya belajar tentang Massive Open Online Course atau MOOC dan Distance Learning, yang dimana tugas ini adalah tugas individu agenda 1. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil merupakan awal pondasi bagi para CPNS sebelum menjalankan tugas dan jabatannya. Setelah melaksanakan latihan dasar, CPNS dapat dituntut untuk melakukan pelayanan terbaik melalui core value berakhlak yang berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif, sehingga tercapainya pelayanan yang maksimal. Tahapan awal pada proses pembelajaran bagi peserta Latsar CPNS yaitu Massive Online Open Course atau MOOC, yang dimana MOOC adalah sebuah aplikasi yang berbasis web yang dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN yang diperuntukkan pembelajaran mandiri bagi Latsar CPNS yang merupakan tahapan awal dari blended learning. Adapun keunggulan peserta Latsar CPNS menggunakan MOOC yaitu yang pertama adalah dapat diakses dengan mudah oleh peserta. Yang kedua, memiliki bahan file PDF dan PPT ataupun PowerPoint yang mudah dipahami. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam bekerja sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Yang keempat, tidak mengeluarkan biaya dan tenaga yang berlebihan saat menggunakan MOOC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan pembelajaran MOOC bagi peserta Latsar calon pegawai negeri sipil. Yang pertama yang harus dilakukan oleh peserta yaitu login ke dalam website swajarasnpintar.lan.go.id, yang dimana ketika peserta sudah login, peserta wajib mengisi username yang terdiri dari nomor induk pegawai dan password nomor induk kependudukan. Setelah peserta login ke dalam MOOC, maka peserta dapat melaksanakan proses pembelajaran secara mandiri, yang dimana proses pembelajaran secara mandiri terdiri dari beberapa materi. Yang pertama adalah materi kebijakan, yang kedua agenda 1, yang ketiga agenda 2, yang keempat agenda 3, dan yang kelima evaluasi akademik. Dalam proses pembelajaran di MOOC, peserta dapat mendownload sebuah materi yang berbentuk dalam file PDF maupun PowerPoint ataupun PPT, sehingga dapat memudahkan peserta untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Berikut merupakan layout materi MOOC yang terdiri dari materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, agenda 3, serta agenda 4. Ketika peserta sudah menyelesaikan proses pembelajaran secara mandiri, baik itu dari materi kebijakan sampai agenda 4, maka peserta akan peroleh poin
50 tropi maksimal dan minimal 70,01. Selanjutnya, ketika peserta sudah menyelesaikan pembelajaran secara mandiri, maka peserta akan melanjutkan ujian evaluasi akademik, yang dimana dalam evaluasi akademik terdiri dari 50 soal pilihan berganda. Setiap peserta dapat kesempatan sebanyak 3 kali dalam melakukan ujian evaluasi akademik. Setelah peserta melaksanakan ujian evaluasi akademik, maka peserta akan mendapatkan nilai yang paling tertinggi selama ujian evaluasi akademik peserta lakukan. Setelah peserta melaksanakan proses pembelajaran mandiri oleh aplikasi MOOC, maka tahapan selanjutnya peserta akan melaksanakan pembelajaran distance learning, yang dimana distance learning adalah suatu pembelajaran daring yang diakses di website kolabjar.asnpintar.lan.go.id dengan cara memasukkan nomor induk pegawai sebagai username dan password untuk setiap peserta login. Dalam proses pembelajaran metode learning, maka terdiri atas 2 tahapan metode. Yang pertama ialah metode sinkronus. Metode sinkronus adalah pembelajaran langsung secara online dengan menggunakan media Zoom, Google Meet, dan media online lainnya. Yang kedua adalah metode asinkronus. Metode asinkronus adalah pembelajaran secara tidak langsung, baik pengajar dengan peserta, dan lebih fokus kepada tugas yang diberikan oleh pengajar. Berikut merupakan layout terhadap e-learning yang terdiri diantaranya adalah absensi harian peserta. Dan selanjutnya layout dari materi yang akan dipelajari di dalam e-learning, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.